Shalom, kembali bersama Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland, Surabaya. Untuk itu mari kita mengawalinya di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Roh Kudus hadir membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat ke-38 hingga ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang raja yang begitu senang berburu. Pada saat berburu suatu hari jarinya terluka. Untungnya kemana-mana raja ini selalu bawa seorang tabib tua sehingga bisa mengobati jarinya pada saat itu. Lalu pada saat diobati raja bertanya, "Gimana jariku? Bakal baik atau buruk?" Sang tabib menjawab, "Baik buruk siapa yang tahu." Beberapa hari kemudian jarinya infeksi. Kemudian raja panik sambil mendatangi tabib itu. "Kok jariku jadi begini? Apa lukaku akan baik-baik saja?" Jawab si tabib, "Baik buruk siapa yang tahu." Beberapa hari kemudian lukanya bertambah parah sehingga sang tabib mengambil keputusan untuk mengamputasi jari sang raja. Dan raja itu berkata, "Aku tahu ini buruk, dan aku akan menjebloskanmu ke dalam penjara." Di dalam penjara, raja bertanya, "Gimana kamu keadaanmu sekarang?" Tabib itu menjawab, "Baik buruk, siapa yang tahu." Setelah lukanya sembuh, sang raja kembali berburu dan kali ini tanpa sang tabib temannya. Rupanya sang raja ditangkap oleh suku pedalaman dan akan dijadikan korban persembahan. Sang raja sangat ketakutan. Tetapi waktu mau dikorbankan, si kepala suku itu lihat kalau jari raja ini kurang satu. Dan segera kepala suku itu berkata, "Stop, kita nggak bisa mengorbankan seseorang yang tidak sempurna tubuhnya." Singkat cerita, dibebaskannya lah si raja itu, lalu pulang dan menemui tabib di dalam penjara. Dan dia berkata, "Aku tahu sekarang memang jariku hilang, tapi siapa yang tahu kalau ini jadi baik atau buruk? Buktinya aku selamat sekarang." Dan dia berterima kasih kepada sang tabib itu. Dan dia berjanji, "Oh, aku juga akan membebaskanmu." Raja itu meminta maaf dan sangat-sangat menyesal telah memenjarakan sang tabib. Tapi si tabib itu segera menyanggah. "Jadi maksud raja memenjarakan saya itu buruk begitu?" "Justru baik," kata sang tabib. "Coba bayangkan kalau saya tidak ada di penjara, lalu saya ikut berburu dengan raja pada saat itu, apa enggak saya yang jadi korban suku rimba karena tubuh saya ini masih lengkap?" Baik buruk, siapa yang tahu? Mungkin ada satu titik kehidupan di dalam kehidupan kita merasa hidup begitu hancur, tidak mengerti apa maksudnya. Kita merasa Tuhan jauh dan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Misalnya dulu kita pernah disakiti, kita sangat menderita. Tapi mungkin sekarang ini kita bisa bilang terima kasih kepada yang sudah menyakiti saya. Karena sekarang saya jadi orang yang tangguh,
yang lebih kuat, yang lebih bersyukur, dan yang pasti saya tidak pernah terpikirkan oleh saya sedikit pun untuk menyakiti orang lain, karena saya punya pengalaman disakiti. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kuasanya. Tuhan bisa pakai peristiwa apapun, sakit penyakit, penderitaan, penolakan, untuk menepati janjinya. Karena baik buruk siapa yang tahu? Yang ada kita seringkali merasa sendirian, atau kita merasa hanya ada saya dan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sering memenuhi janjinya dengan melibatkan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Sama seperti Dia pernah melibatkan Abraham untuk membebaskan Lot, Dia juga pernah melibatkan Elia untuk menolong janda di Sarfat. Dia pernah melibatkan anak-anak kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan Dia pernah melibatkan Yudas untuk menggenapi janjinya. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh kasih Allah. Paulus mengawali suratnya di Roma 8 ayat 31 dengan mengatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan cuma di pihak kita, tetapi terjemahan lain mengatakan jika Allah untuk kita, jika Allah bagian kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Artinya kita tetap dapat diserang, tetapi tidak dapat dikalahkan karena Allah ada untuk kita. Dan di akhir perikop ditutup dengan kalimat, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka biarlah kita selalu menyadari baik buruknya kehidupan yang kita alami, Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia menjadi bagian kita, dan kasih-Nya tidak pernah menjauh dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan ada dekat. Sekalipun kami merasa jauh, ajar kami untuk membuka diri kami, dan Tuhan akan mendekat kepada kami. Tuntun kami di dalam satu hari ini, di dalam hari-hari yang kami lalui, supaya kami hidup ada bersama dan di dalam Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin.